Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Tetap semangat untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Sekalipun tetap seperti hari-hari yang kemarin kita tidak bisa melakukan ibadah bersama, kita mau tetap beribadah di rumah kita. Sebab Tuhan Yesus Yehova sama, Dia ada di mana-mana. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang yang bersekutu di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Engkau yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Seminggu lamanya Tuhan memimpin kami untuk semua melakukan tugas kami masing-masing. Dan pagi hari ini kembali kami menghadap hadirat-Mu, meskipun di dalam rumah kami, tetapi Engkau bersabda 2 atau 3 orang bersekutu memanggil nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami percaya pagi hari ini Engkau Tuhan Yehova Shammah, Engkau ada di mana-mana, dan saat ini Engkau berada di rumah kami untuk bersama dengan kami memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala sesuatu di dalam hidup ini. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Sekiranya ada kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, mohon tahirkan dan kuduskan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami senantiasa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, pimpin Roh Kudus, kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Mari angkat penyembahan pagi hari. Tentu kau sudah siap menyembah Tuhan. Rasa haus dan lapar meliputi kami pagi ini. Haus akan hadirat, haus akan jemaat-Mu, haus dan rindu bertemu denganmu. Haleluya.
kami percaya Engkau akan mengirimkan api untuk membakar setiap korban kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Berikan salaman dengan saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, istri, suami, anak-anak, ataupun mungkin di sekitar kita ada cucu, ada mantu kita. Mari kita berikan salaman kepada mereka, berikan senyuman yang manis, dan kita berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyi pujian kita, datanglah kebaiknya. Tuhan, sekalipun kita tidak berada di rumah Tuhan, tetapi hari ini di rumah kita masing-masing Tuhan hadir. Haleluya. Kita membawa pujian kita bagi Tuhan. Amin. Datanglah. Dengan hati bersyukur,
segala perkara. Hanya Tuhanlah yang dapat melakukan semua segala-galanya yang terbaik untuk kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebajikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun di dalam lembah kekelaman dan tetesan air mata, menghadapi tantangan hidup ini, tak pernah dibiarkan seorang diri. Tanganmu selalu menyertai umatmu. Tanganmu menyertai hamba-hambamu. Tak pernah kau tinggalkan kami, sebab engkau mengerti tetesan air mata. Pagi hari ini, sekiranya engkau menemukan begitu banyak kirbat-kirbat yang dipenuhi air mata, biarlah engkau mengembalikannya menjadi mata air yang menyegarkan kami semua. Kau Bapa yang mengasihi. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu. Makasih Tuhan.
Setiap air mata yang netes membasahi tanah, tidak pernah Engkau membuangnya. Setiap air mata yang mengalir di pipi umat-Mu, tidak pernah Engkau membiarkan jatuh dengan percuma. Tetapi firman-Mu berkata, Engkau menampung semua air mata itu di dalam kirban-Mu, dan Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan umat-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tak kala kami dengar firman-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja memenuhi hati kami, sehingga kami yang tadinya lemah kembali dikuatkan, kami yang tadinya susah kembali dihiburkan, kami yang tadinya mendapat jalan yang buntu, kami peroleh jalan sebab Engkau telah membukanya. Kami yang saat ini sedang sakit tetapi mendengar firman-Mu, kami dipulihkan dan disembuhkan ya Tuhan. Berbicara, kami siap untuk mendengar, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Itu sebabnya Tuhan, tak kala kami mendengar firman-Mu, kami mohon bekerjalah, dan kami membuka hati kami. Bicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, masih di dalam rangka kebangkitan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema menemukan kembali panggilan kita melalui perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 28. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaramu supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Di ayatnya yang ke-10 saya akan mengulangi sebagai dasar renungan kita pagi hari ini. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudaraku,
Jadi perintah Yesus kepada murid-muridnya itu jelas, agar supaya mereka itu pergi ke Galilea, dan di Galilea para murid itu akan melihat Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus di Galilea? Ada apa dengan Galilea? Berbicara tentang Galilea, sebenarnya Galilea itu adalah merupakan tempat di mana Yesus itu banyak mengajar, melayani, dan hidup di Galilea. Sementara kalau kita melihat kronologi dari kebangkitan Tuhan, tatkala murid-murid mendengar dari kelompok murid perempuan bahwa Yesus bangkit, maka dari kelompok murid-murid laki-laki mereka bingung. Dalam kebingungan itu, mereka melihat kubur tidak ada lagi kosong, dan di dalam kebingungan itu, dengan berita-berita yang mengerikan yang saling menyusun dengan kecepatan yang membingungkan para murid pada saat itu, maka murid-murid kemudian mereka akhirnya mulai mengundurkan diri dan pergi ke Galilea. Galilea adalah merupakan satu kota di mana pemandangannya itu begitu indah sekali. Pasir, ombak, perahu, dan murid-murid yang sederhana ini mereka pergi ke Galilea. Dan dalam kondisi yang seperti ini itu dimanfaatkan oleh Yesus agar melalui situasi seperti ini Yesus kembali mulai membangkitkan apa yang menjadi satu kerinduannya. Kenapa di Galilea? Ada dua hal yang kita akan bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah di Galilea Petrus menemukan kembali panggilannya. Tatkala Yesus mati, maka kematian Yesus itu memisahkan, di mana hubungan yang begitu akrab antara Yesus dengan para murid, hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu intim, itu terpisah oleh kematian. Itu membuat murid-murid pada saat itu mengalami frustrasi. Mereka betul-betul mengalami apa itu yang namanya kekosongan hidup. Hidup mereka kosong. Itulah sebabnya Petrus kembali lagi kepada profesinya yang lama sebagai seorang penangkap ikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu orang-orang yang keluar dari panggilan mereka, itu tidak pernah kembali lagi. Contohnya seperti Yudas Iskariot, orang yang dipersiapkan oleh Tuhan, orang yang dididik sendiri oleh Tuhan untuk dipersiapkan menjadi orang yang begitu luar biasa. Dia tidak pernah lagi kembali kepada panggilan semula. Demikian juga Demas, seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Demas meninggalkan aku, dia pergi ke Tesalonika. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang panggilan, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya panggilan gereja? Inilah yang harus kita renungkan. Apa sebenarnya panggilan kita sebagai gereja Tuhan? Apa sebenarnya panggilan kita sebagai orang Kristen? Apa sebenarnya panggilan kita sebagai orang percaya? Saya melihat Alkitab ada 3 hal. Yang pertama, di dalam Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, inilah panggilan gereja. Bahwa gereja dituntut untuk yang pertama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus.
Ini adalah perintah Tuhan yang jelas untuk gerejanya. Tetapi berapa banyak orang yang sudah menerima panggilan ini dan melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua, Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ya, jelas perintah Tuhan. Panggilan Tuhan kepada gerejanya, pergi, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Ini yang dikenal sebagai amanat agung. Tapi berapa banyak orang-orang yang sudah melaksanakan panggilan yang mulia ini? Tidak usah jauh-jauh, orang yang ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang berjalan tanpa pengharapan. Mereka berjalan tanpa Tuhan. Mereka masih belum pasti tentang keselamatan. Mereka hanya yang ada di dalam hati dan pikiran orang-orang itu adalah, mudah-mudahan aku nantinya selamat. Moga-moga aku masuk surga. Sementara kita yang sudah memiliki kepastian tentang keselamatan belum pernah bercerita tentang jalan keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus itu kepada mereka, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, 2 Tawarikh pasal 7 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga inilah adalah panggilan Yesus bagi kita gerejanya di tengah-tengah komitmen bangsa Indonesia, yaitu yang sedang memerangi, yaitu virus corona COVID-19. Inilah panggilan Tuhan kepada kita yang jelas dikatakan adalah, jika umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Bapak Ibu, gereja sudah keluar dari panggilannya. Gereja sibuk dengan acara-acara yang besar, kebaktian-kebaktian yang didesain demikian rupa yang wah, mengundang artis-artis yang pandai bernyanyi supaya bisa menarik dan memberikan satu penghiburan. Padahal gereja tidak melakukan panggilannya yang jelas dikatakan oleh Yesus, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya. Jika panggilan ini dilaksanakan oleh gereja, gereja betul-betul berdoa, gereja betul-betul mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pujian penyembahan yang keluar dari hati yang paling dalam, yang penuh dengan pengorbanan dan pertobatan dari jiwa yang sudah benar-benar mengharapkan pengampunan dari Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membangun suatu tahta, yaitu kursi kasih karunia dari Tuhan. Seperti Daud pada saat dia ingin mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem, betapa banyak korban yang dilakukannya. Setiap 6 langkah mereka berhenti dan mempersembahkan, yaitu lembu, domba, kambing jantan. Dan itu adalah merupakan satu
korban yang begitu banyak sekali yang dilakukan oleh Daud, dan itu menarik hadirat Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tatkala gereja mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka sesungguhnya langit di atas kita itu akan terbuka. Inilah tugas kita, Bapak Ibu. Jika bukan kita, lalu siapa sesungguhnya yang diberikan karunia oleh Tuhan? Di mana Yesus mengatakan, sesungguhnya aku memberikan kunci kerajaan surga. Yang bisa membuka surga itu adalah doa-doa kita, doa-doa orang-orang Kristen, doa-doa gereja. Itulah yang bisa membuka tingkat-tingkat langit, sehingga langit di atas kepala kita itu akan terbuka dan kasih karunia Tuhan itu akan turun. Jika gereja betul-betul mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka langit di atas gereja kita itu akan terbuka. Di atas usaha kita, di atas pekerjaan kita, di atas keluarga kita, di atas hidup pernikahan kita, di atas kota kita, bahkan di atas bangsa kita, maka langit itu akan terbuka. Dan Tuhan akan mengalirkan kasih karunia-Nya. Di dalam 2 Tawarik dikatakan, maka aku akan memulihkan negeri mereka dan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, tugas kita adalah merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Jika bukan sekarang, lalu kapan? Tunggu sampai virus corona ini meluluhlantahkan bangsa ini, baru gereja menangis berdoa. Tidak, kita tidak perlu mengambil satu sikap yang benar dalam waktu yang tepat. Tidak perlu dalam kondisi bangsa ini morat-marit karena COVID-19. Tetapi inilah saatnya gereja betul-betul kembali kepada panggilannya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Nya. Seperti Petrus kembali menemukan panggilannya. Oh, panggilan dia itu bukan mencari ikan, tetapi panggilan dia itu adalah sebagai penjala ikan. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21, panggilan baru yaitu Petrus adalah menggembalakan domba-domba. Yang kedua, mengapa para murid diperintahkan oleh Yesus pergi ke Galilea? Karena di Galilea Petrus menemukan kembali kasih mula-mula yang hilang itu. Seperti kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang telah menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan
yang ada di Taman Firdaus Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Apa kasih mula-mula itu? Kasih mula-mula itu adalah kasih yang suci, kasih yang murni, kasih yang memancar keluar, kasih yang lahir dari jiwa yang sudah diampuni dosanya, kasih yang berani berkorban, kasih yang rela memberikan segala-galanya itu untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Ini bisa disimpulkan yaitu totalitas. Jadi kasih mula-mula itu adalah kasih yang totalitas. Segala-galanya itu untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Itulah sebabnya kita hanya bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Itulah kasih mula-mula. Itu dimiliki oleh Petrus tatkala mereka belum terpisah dari Yesus karena kematian. Seperti ungkapan Tuhan Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Oh, jangankan aku menderita, mati hari ini rela bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa. Inilah kasih yang betul-betul yang lahir dari jiwa yang sudah diampuni, berani, total, habis-habisan dengan Tuhan. Tetapi malam tatkala Yesus ditangkap dan diadili, Petrus betul-betul tidak memiliki kekuatan. Dia kehilangan keberanian itu untuk mengakui bahwa dia mengenal Yesus sebagai orang yang dekat dengan Yesus, sebagai murid Yesus. Petrus kehilangan kasih yang mula-mula itu. Dan di Galilea Petrus menemukan kembali kasih yang mula-mula itu. Bapak Ibu Saudaraku, Galilea itu berasal dari bahasa Ibrani Galil, yang artinya itu lingkaran. Danau Galilea itu adalah danau yang berbentuk jantung. Panjangnya 21 km, lebar bagian yang paling lebar dari danau Galilea itu adalah 13 meter dengan kedalaman 13 km dengan kedalaman 60 meter. Air danau Galilea itu biru kehijau-hijauan dan sangat kaya dengan ikan. Jadi berbicara tentang Galilea itu adalah apa yang Tuhan inginkan. Pergi ke Galilea, maka kamu akan berjumpa dengan aku. Kalau kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan, lingkaran danau yang berbentuk jantung, ini berbicara tentang hidup sepenuh hati diserahkan sama Tuhan, maka kita betul-betul akan menemukan kembali kasih yang mula-mula itu. Betapa gereja sudah meninggalkan kasih mula-mula itu. Gereja menggantikan dengan kegiatan-kegiatan, dengan kesibukan-kesibukan yang seolah-olah sepertinya mereka itu betul-betul mengasihi Tuhan secara total, padahal mereka sudah jauh dari panggilan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19 sebagai ayat yang terakhir, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kasih, apapun yang kita lakukan, Paulus katakan, aku seperti gong yang berkumandang atau canang yang bergemerincing. Apapun yang kita lakukan tanpa kasih, Paulus katakan, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Aku tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 21 dari Yohanes dari pasal 21 dari Injil Yohanes dikatakan bahwa kasih itu menggembalakan. Itu pertanyaannya Yesus kepada Petrus. Petrus anak Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan itu diulang oleh Yesus 3 kali. Dan Yesus tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kasih itu menggembalakan. Kalau kita punya kasih, berarti kita bisa menggembalakan. Menggembalakan itu artinya memelihara, merawat, dan menjaga. Kasih itu mengembalakan. Ada 4 kata kasih dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kasih eros. Menurut mitologi Yunani, eros itu adalah dewa cinta dan nafsu seksual. Menurut mitologi Yunani, eros adalah dewa kesuburan. Jadi Yesus katakan kasih itu mengembalakan. Kasih eros yang ada di dalam diri kita itu harus dikembalakan. Harus dikembalakan. Ada begitu banyak orang yang gagal untuk menggembalakan eros sehingga hidupnya mengalami kehancuran. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan pun mengalami kehancuran karena mereka gagal menggembalakan eros, yaitu nafsu seksual. Ini berbahaya. Seperti Simpson, seorang pilihan Tuhan, seorang yang betul-betul dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari bangsa Filistin. Dia adalah seorang yang diurapi secara khusus oleh Tuhan dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi sekaligus orang yang gagal di dalam menggembalakan eros di dalam dirinya, sehingga eros itu menghancurkan hidupnya. Demikian juga Daud.
hampir nyaris, tetapi dia bertobat dan dia kembali kepada kasih mula-mula itu. Kemudian kita mengenal di dalam bahasa Yunani, kasih yang kedua adalah filio. Filio ini adalah kasih persaudaraan. Sifatnya terbatas, bersyarat, eksklusif. Hanya orang-orang tertentu itu dia bisa kasih, karena kasih ini adalah kasih yang bersyarat, terbatas, hanya dalam kasih persaudaraan. Kalau sekarang ini ada grup siapa ya? Oh, grup ini kelompoknya di situ, mereka bisa mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tetapi kalau di luar grup mereka, ya mereka nggak peduli, dia urusannya mereka. Kemudian yang ketiga adalah strogi. Strogi itu adalah kasih yang ada hubungannya dengan darah. Adik dengan kakak, adik dengan orang tua, kita anak dengan orang tua, itu adalah kasih strogi. Seseorang bisa mengasihi karena ada hubungan darah. Seharusnya seperti itu. Tetapi beberapa banyak orang, walaupun mereka memiliki ikatan darah, masih bersaudara, mereka tidak bisa akur, masih suka berperang, antem-anteman, ya, dan lain sebagainya. Agape, kasih ilahi, sifatnya tulus dan rela berkorban, seperti Yesus yang mati di atas kayu salib menebus dosa seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak memiliki kasih, Paulus katakan, aku sama sekali tidak berguna. Jika kita gagal untuk mendemonstrasikan kasih yang ada di dalam diri kita kepada dunia yang miskin kasih, kasih apa lagi yang bisa membuat orang dunia itu percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah hidup, bangkit, dan berkuasa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perjumpaannya dengan Yesus, Petrus kembali menemukan kasih yang mula-mula itu, kasih yang harus digembalakan, sehingga membuat hidup pernikahannya, hidup dengan persaudaraannya, dengan keluarganya, atau hubungannya dengan Tuhan, itu betul-betul mencapai seperti apa yang Tuhan inginkan, sehingga Petrus bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui perjumpaan, melalui pertanyaan Yesus yang diajukan kepada Petrus, Petrus kembali mengenal siapa dirinya. Petrus kembali mengenal panggilannya. Bahkan Petrus kembali mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu menggembalakan. Mari kita gembalakan eros kita, mari kita gembalakan filio kita, mari kita gembalakan stroke kita. Bahkan yang lebih utama adalah agape, kasih yang tulus, kasih ilahi yang betul-betul memancar keluar dari kehidupan kita, sehingga dunia yang belum mengenal Tuhan percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat satu pujian untuk meneguhkan firman Tuhan, agar betul-betul kita sebagai gereja Tuhan mengenal panggilan kita, menyenangkan hati Tuhan.
yang paling dalam. Bagaimana kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan? Yaitu jika kami tahu panggilan kami sebagai orang percaya, dan kami tidak kehilangan kasih mula-mula kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini, melalui perjumpaan kami dengan firman-Mu, hidup kami diubahkan. Seperti Petrus kembali menemukan panggilannya. Seperti Petrus kembali menemukan kasih mula-mulanya. Demikian juga pagi hari ini Tuhan, kami menemukan kembali panggilan kami. Kami menemukan kembali kasih kami yang mula-mula. Sehingga hidup kami betul-betul menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Berkati seluruh umat-Mu di tengah-tengah tantangan bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi COVID-19. Beri kekuatan kepada kami Tuhan, untuk menyediakan diri kami berdoa, bergumul, sehingga bangsa kami mengalami kemenangan di dalam menghadapi virus ini. Berkati Tuhan, terima kasih. Turun berkat atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur jika pagi hari ini kami sudah memutuskan hari Sabat. Kiranya berkat Sabat itu turun atas kami. Tubuh, jiwa, roh kami disegarkan, diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Dan untuk menghadapi seminggu ke depan ini, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan tampil sebagai pembela, yang membela, melindungi, menyertai, memimpin seluruh umat. Apa yang umat-Mu kerjakan, usahakan, rencanakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati umat-Mu dengan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat umat-Mu Israel. Dengan berkat kehidupan, di rumah kami ada makanan, minuman, ada damai sejahtera, hadirat Tuhan, suasana surga yang dapat kami rasakan. Bahkan berkati seluruh umat-Mu dengan berkat pernikahan. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak hormat pada orang tua, dan orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak kami tumbuh sehat, berhikmat, akal budi, cerdas, dan pandai. Berkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tertinggi, baik di pusat demikian juga di daerah. Tuhan memberkati, beri hikmat, akal budi, beri hati yang takut akan Tuhan. Berkati kota kami Bandar Jaya, ada hujan keselamatan, hujan pertobatan. Berkati tempat ini Tuhan, gereja-Mu, karena kami rindu gereja kami dirawat oleh Tuhan, dan hadirat Tuhan dapat kami rasakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati seluruh umat-Mu, sehingga mereka kembali beraktivitas, dikuatkan oleh Tuhan, dan mereka mendapatkan berkat-berkat pembelaan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, selamat kembali beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Sampai berjumpa lagi minggu depan di dalam ibadah rumah tangga masing-masing. Amin. Haleluya.